suaranya bagus banget ya. Nyanyiin lagu itu nadanya tinggi banget, keren. Kejora kemarin menyewakan album perdana atau menyewakan album Insan Biasa. Insan Biasa. Para penyanyi-penyanyi internasional yaitu Iyeth Bustami, Agnes Monica senang dan bangga punya anak Indonesia penyanyi sekelas Lesti. Sampai Sahrukan ya Bang ya? Sahrukan juga peminta album. Gimana? Sampai ke internasional. Kamu Bunda sendiri gimana nih? Menanggapinya? Iya, aku tadi pagi masih ngelihat updatean di YouTube ya, itu sudah 10 juta. Padahal beberapa hari yang lalu tuh masih 3 juta. Makanya aku udah bilang kemarin pas diwawancara juga dari media yang lain, aku bilang ini pasti akan naik terus. Karena memang preparationnya bagus banget, itu yang pertama ya. Karena di sini Rizky Bilar sendiri udah mengambil alih peranannya dia tuh di pembuatan video klip ya kalau aku lihat ya. Karena kalau di musik itu beda, aku lihat tim musiknya dia udah beda, bagus banget semuanya. Mereka memilih materinya itu cocok dengan apa yang dirasakan oleh Lesti, perjalanannya Lesti. Jadi kalau aku melihat dari syairnya memang itu cocok banget dan memang pas banget dinyanyikan oleh seorang Lesti dengan penuh perasaan. Jadi feel-nya dapat banget gitu, sangat dapat. Emang sih musiknya tuh sangat ini ya, mendayu tapi pelan gitu kan. Jadi benar-benar menyentuh. Jadi kalau orang dengar tuh pasti keluar air mata. Tapi kakak nyangka nggak sekelas Agnes Mo, sekelas penyanyi besar, apalagi Sahrukan seorang aktor Bollywood mendengarkan lagu Lesti, gimana? Nyangka nggak dari awal Lesti akan lagu sebegitu besar nanti? Iya, karena kan Lesti kan namanya kan udah terkenal banget ya, fenomenal banget. Jadi seorang kayak Sahrukan, Agnes Monica tuh nggak heran kalau Lesti bisa meraih prestasi dalam waktu singkat setelah kesandung masalah kemarin. Jadi dibalas dengan prestasi, dan prestasinya tuh mendapat jempol dari penyanyi-penyanyi yang sudah senior, yang sekali berinternasional kayak Agnes Monica, Sahrukan, semuanya pasti pada excited. Kakak sendiri saat dengerin gimana tuh responnya? Sedih banget? Seru banget, dan ini prestasi luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan adanya launching lagunya Insan Biasa dari Lesti Kejora ini mendapat sambutan pasti dengan dengan event-event, pasti banyak undangan nih ya. Sekarang kan pasti dia akan laris manis gitu, dan itu menghasilkan cuan buat mereka. Nah, bicara kan udah diambil alih sama Bilar dari semua ibaratnya video klipnya ya. Menurut kakak sendiri nyangka nggak Bilar bisa sekreatif itu? Menurut kakak mengenal seorang Bilar selama ini? Iya, Bilar berarti punya jiwa leadership untuk seorang businessman ya gitu loh. Jadi entrepreneurnya keluar gitu loh. Jadi dia mikir mungkin daripada dia main film, untuk saat ini kan mungkin lagi ada masalah. Mudah-mudahan sih masalahnya yang kemarin itu kan mungkin bagi seorang Rizky, dia berpikir lebih baik dia mengelola ini manajemen istrinya dan memajukan bagaimana caranya Leslar ini cepat maju kembali dengan harapan dia menggarap video klip yang sekeren banget ini gitu. Kalau musik sih saya udah lihat sih memang keren banget gitu, sangat dan luar biasa. Ini bisa menjadikan penyanyi Indonesia sekelas Lesti Kejora mendapat sambutan yang bagus untuk internasional gitu. Bun, pencipta lagunya Insan Biasa ini kan juga curhat dulu nih Bilar, karena ini kan masa lalu dia. Masalah apa? Masa lalunya Bilar yang dulu itu. Masa lalunya Rizky. Masa lalu jauh keluarga dia nih, ya kan. Dan dia juga minta izin sama Bilar. Bilar juga menerima, ya kan, karena lirik lagunya tuh nggak beda jauh. Iya, justru itu. Itu bagus nggak sih? Iya, justru itu nggak apa-apa sih dia menceritakan tentang perjalanan hidupnya Lesti dan Rizky, dibuatkan sebuah lagu dan diungkapkan, dimanifestasikan dengan karya gitu. Makanya harus memang dia nyanyikan karena lagu itu buat dia. Jadi kalau orang lain yang nyanyikan mungkin feel-nya kurang dapat. Jadi memang udah diskusikan, sayangnya seperti ini deh, aku bikin iramanya, musiknya, kata-katanya seperti yang mereka rasakan, mereka alami kemarin-kemarin. Kan judulnya kan Insan Biasa, jadi mereka itu sebenarnya insan biasa aja yang pernah mengalami juga masalah, apalah semuanya. Jadi manusia nggak ada yang sempurna, intinya di situ sih. Bun, disayangkan nggak sih, kan udah dulu kan gembar-gembor untuk membuat konser
Lesti, ya kan? Tapi maaf ya, tapi Lesti sendiri sudah membuat konser sendiri. Saya belum dengar kalau Lesti bikin konser sendiri nggak apa-apa, tapi kan kalau di kota kita kan belum. Jadi memang saya 3 hari yang lalu kan bicara tuh sama manajemennya Lesti, ada di sini kok. Jadi mereka tetap bukannya nggak mau, tetap mau, tapi ada beberapa hal yang saya masih diskusikan karena mereka ketat sekali manajemennya Lesti itu si siapa namanya, si Vivi kalau nggak salah siapa namanya itu. Aku karena kan ada beberapa orang kan, bentar aku lihat. Lesti sebentar. Rivi. Nah, Rivi itu kan mewakili Lesti sama Rizky Bilar. Jadi mereka ada hal-hal yang mereka maunya, Mbak, aku maunya begini. Nah, itu yang belum cocok di aku. Ada hal-hal internal yang kalau honor sih udah, cuman mereka pengen tahu sedalam-dalamnya promotor itu. Nah, disitulah yang nanti aku akan meetingkan kembali. Kalau cocok ya udah kita bikin. Habis lebaran H+7. Tapi kan ini sekarang kan baru puasa ya. Kalau menurut aku sih terlalu cepat juga gitu loh. Kalau H+7 tuh kayaknya orang masih baru lebaran. Jadi mungkin kita karena belum tentuin tanggalnya juga, otomatis mungkin H+14 lah setelah lebaran enak. Bun, kan Bunda sendiri udah tahu nih judul Insan Biasa. Udah terbayang nggak sih konsep konser nanti dengan apa? Seperti apa gitu? Temanya. Iya, kalau untuk daerah-daerah ya kita kan perlu memang kalau untuk bikin suatu konser yang megah, otomatis kan kita perlu banyak ini ya interior dan semuanya apa segala macam equipment yang kita harus perlukan untuk membuat suatu konser yang megah pastinya kan di hotel yang paling bagus atau mungkin di dalam stadion tapi yang indoor gitu loh. Dan itu memang memakan banyak biaya. Tapi kan kita akan tertutup dengan penjualan tiket dan dari sponsor kita juga. Dan itu memang sampai sekarang mereka udah tahu sih, mereka Dede Lesti sama Rizky tentang rencana kami dari Flash Into Musik. Cuman masalahnya sekarang ada hal-hal yang mereka tanya nih, misalnya jumlah penonton untuk VVIP berapa sih, Platinum berapa sih, ya itu mereka mau tahu. Dan harganya berapa, harga tiketnya berapa mereka harus tahu gitu loh. Dan itu yang saya harus sinkronkan gitu. Berapa, sekitar berapa kalau untuk bocoran dikit lah? Targetnya untuk VVIP paling kurang kan VVIP itu nggak boleh banyak-banyak ya. Platinum, VVIP sama yang regular. Sekitar berapa? Ya harus minimal kalau sekelas indoor gitu ya harus 5.000 penonton minimal. Kalau untuk harganya? VIP, harganya 1 juta. Untuk yang apa? VVIP. Terus yang paling mahal. VVIP untuk yang yang biasa 500, yang sedang lah ya. Terus yang berdiri 300. Itu tetap di kota Gorontalo ya? Bukan di Gorontalo, tapi kita mau bikinnya di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Pekanbaru sama Kendari. Yang pertama di Banjarmasin karena kan dulu. Kota dangdut di sana kan. Pekanbaru juga Melayu. Jadi kita cari pangsa pasar yang cocok buat Lesti Kejora. Bun, kan Lesti itu di semua TV tidak tampil. Disayangkan banget gak sih TV itu memboikot seorang Lesti yang suaranya sangat menggelegar? Kalau menurut saya, iya itu kan kasus sudah selesai ya. Kalau bisa sih janganlah diboikot lagi, udahlah. Ya, sekarang kan Lesti sudah membuat prestasi dengan hanya berapa hari aja dari 3 juta ke 10 juta. Jadi saya sangat menyayangkan pemboikotan itu. Memang sih kalau udah diboikot ya udah, kita kan nggak mungkin narik lagi ya. Tapi yang jelas saya bermohon semoga secepatnya Lesti Kejora nggak ada pemboikotan lagi supaya semuanya berjalan seperti kayak dulu lagi. Lesti berjaya kembali dan akan maju terus. Kesuksesan seorang Lesti Kejora itu di belakangnya itu kan ada seorang suami, yaitu Bilar. Bilar itu sebagai sutradara, ya kan? Iya. Dari sisi Bunda sendiri melihat itu Bilar itu berbakat nggak sih sebagai sutradara? Kalau aku ngelihat sih dari hasil video klipnya dia yang jadi sutradara, karena aku lihat dia juga sebagai produser ya. Berarti seorang produser itu kan mempersiapkan mulai dari innya sama post kan. Dia cukup profesional lah kalau aku lihat si Rizky Bilar. Untuk dia mengurus seorang Lesti Kejora loh. Nah ini kita pisahkan antara suami dan teman kerja, partner. Kalau aku lihat sih lumayan bagus. Dia punya bakat. Makanya aku bilang dari dulu tuh sebenarnya Rizky Bilar tuh memang multi talent. Jadi dia bisa semuanya.
Mudah-mudahan sih karyanya Rizky dengan membuat satu video klip yang keren banget ini, aku lihat memang selera Rizky bagus ya. Mudah-mudahan sih semakin maju dengan karya-karya yang lain. Untuk di belakang itu kan si Bilarnya sendiri kan pembisnis. Iya. Ada nggak sih dari sosok si Bunda sendiri lihat si Bilar itu sebagai pembisnis? Rizky memang ada bisnis kan, yang aku tahu dia kerjasama dengan beberapa ini bisnismen teman-temannya dia, dan juga ada bisnis kemarin yang baju gitu kan, bagus, memang dia jiwa bisnis. Bunda, ini kan lagi juga ada kegiatan bagian host dari acara di sebelah itu diundang, ya kan, sebagian diundang, dan satupun ada salah satu host yang tidak diundang. Siapa tuh? Ya kan? IH. Bersinyal IH. Apa itu kenapa? IH. Apa? Yang host dangdut juga. Kenapa dia? Nggak diundang. Alasannya. Oh, nggak diundang pada iya. saat Launching itu launchingnya Rizky Bilar. Iya, aku aja juga nggak diundang. Kan aku juga nggak berharap diundang. Aku lagi di Singapura. Tapi dia nggak diundang. Tapi dia berharap diundang. Dalam tanda kutip nggak diundang itu karena dia bilang ada tanda kutipnya. Oh, ada masalah. Gara-gara yang dulu itu ngomong. Oh, gitu. Bunda sendiri pun dapat gimana sih sebagai ya? IH itu siapa ya? Seorang Cewek cowok? Host. Host. IH. Siapa ya? Iya. Irfan Hakim. Oh iya, aku memang sempat lihat itu Mas Iha presenter. Aduh, aku nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Ada apa ya? Bunda sendiri sebagai seniman itu ya kalau hal segitu berpendapat gimana sih? Kalau dia nggak diundang? Iya, maksudnya nggak diundang atau nggak didatang atau gimana? Oh iya, oke. Kalau aku sendiri sih, misalnya dia launching Rizky Bilar sama Lesti, tapi dia lupa undang aku nggak masalah. Aku nggak pernah mau berharap juga, karena aku istilahnya gini loh, aku yang penting bisnis aku sama dia jalan, mau undang atau tidak, tapi kan aku punya bisa langsung hubungin dia kan, karena mau mengucapkan selamat atau tidak itu kan bisa langsung ke orangnya. Jadi tergantung kita sendiri, apakah kita tersinggung atau tidak, itu kembalikan ke kita. Oke, Kak Iwan, cukup kaget nggak sih, cukup kagum nggak sih ngelihat lagu Insan Biasa ini sangat trending? Iya, lama-lama sih, makanya ini bisa mendunia banget ya. Ini sekarang kan yang lagi ngetren kan, ya siapa yang nggak tahu kan, Blackpink lah, NCT 127, NCT Dream. Sekarang dia bisa saingin kan grup-grup baru yang mendunia sekarang. Jadi luar biasa, aku kaget dan excited, dan aku sangat appreciative dengan prestasi mereka setelah dirundung masalah itu. Dan memang aku melihat mereka memang udah konsepnya udah bagus banget. Tinggal gimana nanti aja nih dengan hasil Insan Biasa, kan berarti mana nih hasilnya. Mereka harus banyak konser supaya semakin banyak pundi-pundi rezeki yang masuk ke kantong manajemen mereka dan kepada mereka pribadi juga. Karena kan kita kalau nyanyi kan berarti selain menghibur masyarakat, kita kan profesi kita kan di situ. Berarti kita berharap job kita banyak dari situ. Tapi dengan judulnya Insan Biasa itu emang daya tarik untuk mendengar itu juga terbawa ya? Iya, ini kan aku kan mau keluar negeri nih, mau ke Singapura sih, dekat-dekat aja. Aku pasti banyak ketemu dengan orang-orang Indonesia di sana. Dan tante saya aja udah nanyain, Insan Biasa keren, belum kaum urban di sana, migran sana juga pada suka lagunya, karena lagunya sedih sih lagunya itu, dan bikin menyentuh hati. Ya, lagu itu tercipta dengan apa maksud dengan perasaan hati yang benar. Iya, dengan perasaan hati. Apalagi Lesti itu suaranya bagus banget ya, nyanyiin lagu itu nadanya tinggi banget, keren. Dari masuknya sampai selesai itu suaranya stabil banget, keren. Dan pantas untuk orang-orang penyanyi itu tiba-tiba itu menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi menilai dia dengan suara yang merdu. Iya, semuanya lah. All out lah kalau Lesti kan, kemasan suaranya bagus, vokalnya bagus ya, penampilannya bagus. Jadi seorang entertain kan harus gitu. Kemasan video klipnya bagus, musiknya bagus, orangnya sendiri pun bagus, dan orangnya juga baik, cantik, Dede Lesti kan. Jadi sempurna lah ya, sekarang tinggal ngelihat aja nih penjualan dari lagu ini kan pasti kan
banyak promotor yang mau atau mereka mau bikin konser sendiri. Mungkin Rizky juga pengen bikin konser sendiri dari manajemen Leslar. Nah kalau dari kita, dari kami, dari Playsetter Musik memang dari jauh-jauh hari memang mau buat konsernya Lesti. Tapi setelah adanya single ini kan lebih bagus lagi kan. Jadi lebih menambah poin supaya cepat laku laris tiketnya terjual. Oke, harapan buat Kak Ivon misalnya buat lagu Insan Biasa, buat Lesti Kejora dan buat Rizky Bilar semakin ke depannya seperti apa? Harapan aku untuk Lesti Kejora, apa tadi pertanyaan Mas? Harapan aku? Harapannya buat albumnya Insan Biasa dan buat Leslar manajemen. Oke, harapan aku buat lagu ini supaya semakin banyak yang lihat, banyak viewers dan mendunia, mengalahkan single yang paling terhit sekarang, dan semoga booming mendunia sampai puluhan juta atau mungkin ratusan juta di dunia. Dan itu sangat pecah rekor ya, kita juga bangga ya gitu, bukan juga tapi bangga banget. Dan untuk manajemen Leslar sekarang kan sudah ada Rizky Bilar yang memimpin di Leslar manajemen. Kedepannya aku berharap semua pada kompak dan bersatu untuk Lesti Kejora, Dede Lesti dan Rizky Bilar sendiri. Bilar sama Lesti kayaknya makin mesra nih. Iya. Bola. Iya bagus. Iya, pada aku lihat kan naik becak atau naik motor itu kemarin. Motor. Iya harus. Iya mungkin mereka sekarang udah menemukan cinta sejatinya mereka. Karena kan memang dalam rumah tangga, apalagi kalau baru-baru kan pasti banyak godaan, banyak kerikil-kerikil. Nah dengan kayak begitu kan kita yang ngelihat kan jadi aduh terharu juga ya. Aduh ya ampun adik-adik aku ini namanya manusia. Nah, itulah kembali ke judulnya dia, Insan Biasa, hanya just human being kan, kita manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Kita juga pasti akan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh teman-teman yang lain. Kita hanya insan biasa. Jadi mudah-mudahan mereka semakin harmonis, aku doain. Menurut Kak Ivon sedikit berarti sudah ada kemajuan yang baik lah gitu ya, ibaratnya. Iya. Mereka setelah ada masalah dulu tuh sekarang makin tambah mesra, terus apalagi Bilar membantu Lesti membuat ini. Gimana menurut sebagai seorang yang dekat dengan Bilar juga sebagai Nah itu baru namanya suami. Jadi dia bisa sebagai rekan kerja, dia bisa jadi orang di belakangnya Lesti. Karena kan menjadi orang di belakangnya Lesti itu juga harus orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi kerjasama dengan suami sendiri itu memang gampang-gampang susah. Nah mereka punya chemistry bukan cuma di suami istri, tapi mereka chemistry-nya di rekan kerja. Itu yang aku salut. Dan Rizky Bilar udah bisa menguasai semuanya, mulai dari secara emosional, secara profesionalnya juga dia bisa multitasking lah kalau aku bilang. Rizky Bilar semua dia bisa jalankan dengan baik, dan dia bisa mendukung istrinya, mendukung Lesti. Jadi mungkin orang lain udahlah, ngapain orang lain jadi sutradara atau jadi produser, aku aja sendiri kan, aku tahu dan aku ahli. Nah itu kalau menurut aku Lesti untuk Rizky.